Nah, ini cara membaca relationship ya. Ya. Setiap entity A, ini urut-urutan, jadi ini menunjukkan urut-urutan, harus dibaca dari atas ke bawah. Yang pertama, kata setiap. Ya. Kemudian yang kedua, nama entitinya. Yang ketiga, optionality-nya. Kalau wajib, pakai kata harus. Kalau tidak wajib, pakai kata bisa. Wajib, ini tidak wajib. Kemudian ini nama relationship kalau dibaca dari sisi A ya, sisi A. Terus kita menyebutkan cardinality-nya ya, cardinality-nya. Apakah satu dan hanya satu? Terus atau satu atau lebih, tergantung apakah one to one atau one to many ya. Kemudian nama entity B. Nah, ini urut-urutan. Kalau Anda ingin membaca sesuai standarnya seperti itu. Contoh ya, di sini antara entity employee dengan departemen. Departemen itu bagian lah ya. Jadi relationship-nya employee atau pekerja atau pegawai itu kan harus bekerja di salah satu departemen ya, misalnya departemen keuangan, departemen penjualan atau bagian penjualan ya. Nah, kemudian relationship-nya di sini dinamakan kalau dibaca dari sisi employee bekerja di. Nah, kemudian departemen kalau dari sisi departemen dibaca cost center for, membawahi lah ya, lebih gampang membawahi gitu misalnya. Terus untuk cardinality-nya one to many, one di sisi departemen, many di sisi employee ya. Kan satu departemen punya banyak employee kan. Kemudian untuk optionality, nah di sini ditulis putus-putus karena untuk yang departemen itu tidak wajib ya, tidak wajib ikut serta dalam ini. Jadi bisa jadi ada departemen yang nggak ada employee-nya atau pegawainya, misalnya departemen baru. Nah itu kan nggak wajib. Tetapi setiap employee di sini garisnya penuh itu wajib ikut serta dalam relationship ini. Ya, jadi untuk optionality-nya di sini kalau yang tidak putus-putus garisnya penuh menunjukkan wajib. Di sini artinya employee-nya wajib, semua employee wajib ikut dalam relationship ini. Kalau yang departemen, tidak semua departemen wajib ikut karena ada garis putus-putus ya. Nah, kalau kita baca dari sisi employee ya. Nah, ini urut-urutannya ya. Setiap employee, ya, saya kasih tanda ya. Setiap employee atau setiap pegawai. Terus optionality-nya kita baca. Di sini optionality-nya wajib. Harus. Harus. Terus namanya kalau dibaca dari sisi employee. Bekerja di. Ya. Nah, untuk employee kan hanya bekerja di satu. Di satu dan hanya satu. Nah, departemen. Seperti itu cara bacanya. Ya, urut-urutannya. Oke, misalnya kita baca dari sisi kanan ya. Setiap departemen ya. Kemudian di sini optionality-nya dia nggak wajib ya pilihan. Bisa membawahi cost center for kita terjemahkan membawahi lah biar gampang. Membawahi. Nah, di sini kan satu departemen cardinality-nya one to many, satu departemen bisa banyak employee, satu atau lebih pegawai. Nah, seperti itulah cara membaca relationship. Jadi ada urut-urutannya ya. Anda perhatikan saja urut-urutannya. Nah, pada bagian ini kita akan membahas bagaimana cara mengisikan data pada relationship ya, kalau ada relationship. Jadi contoh di sini ada entity dosen dan mahasiswa, relationship-nya perwalian. Di sini yang menjadi one adalah dosen, many-nya adalah mahasiswa ya. Artinya satu dosen bisa memiliki
banyak mahasiswa perwalian, satu mahasiswa hanya memiliki satu dosen wali. Ya, untuk dosen, primary key-nya adalah ID dosen, terus atributnya adalah nama, alamat, kemudian tahun masuk. Kemudian mahasiswa di sini primary key-nya adalah ID mahasiswa. Terus kolom-kolomnya atau atributnya nama, NIM, alamat. Kemudian karena di sini ada one to many relationship pada bagian many, ya, pada bagian many itu ada foreign key ya. Jadi kita menambahkan satu kolom lagi di sini yang berfungsi sebagai foreign key yaitu ID DPA. Ya. Dia merujuk ke dosen terutama yang bagian primary key-nya.